Halo Frey, gimana? Udah selesai atau belum, Frey? Ini untuk yang slide, ini untuk yang presentasi apa, Pak? Project dulu dah. Project, habis itu karir. Yang Oke. project gak perlu apa? Gak perlu PPT, langsung projectnya aja. Bentar ya, Pak, saya lagi siapin dulu. Oke, Frey. Ya, di area ATM dan diisi oleh fasilitator begitu ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya mungkin untuk Pak, kalau ya juga mempersiapkan infrastruktur di wilayah tersebut, dan juga untuk komponen tersebut, kemudian jawabannya, atau mungkin bagaimana tuntutan dari transaksi untuk bisa dibantu di esensial ya, Pak. Oh ya, Bapak udah record belum, Pak? Udah aku record. Oke. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan tentang website saya yang saya bikin dengan kode dari Flash, dari Python juga sebagai backend dan juga frontend dari JavaScript. Ini pertama, nama website saya itu adalah Quiz Logic. Untuk hari ini saya akan showcase kode, kerangka, dan juga mind mapping dari pembuatan quiz ini. Pertama-tama, saya akan menyampaikan ide saya dulu tentang apa di balik pembuatan website quiz ini. Ini untuk menjadi website quiz abal-abalan lah pokoknya. Website quiz abal-abalan yang terbuat dari kode yang simple dan beginner friendly dan juga ya simple juga ya layoutnya, template-nya terlihat di sini. Walaupun simple, tetapi juga punya jiwanya sendiri, nyawanya sendiri ya, aura nyawanya. Oke, dan sehabis ini saya mau lanjut ke mind mappingnya. Untuk mind mappingnya itu sesuai dengan apa yang sudah dipresentasikan di Algo VS Code. Saya mungkin bisa masuk di sini aja. Mungkin kalian sudah tahu tabelnya apa. Saya lanjut saja ke kodenya ya. Apa yang saya buat untuk website ini, apa alat-alatnya dan juga apanya. Untuk visual tentunya itu adalah
menggunakan Flask dari Python, library Flask dari Python, ada SQLite dan CSS3 dan serta JavaScript. Flask itu sebagai backend dari website ini untuk menyimpan kode dari Pythonnya. SQLite itu sebagai penyimpan atau memori ya untuk results dan juga yang lain-lain. Untuk CSS itu untuk kerjanya dalam membuat format template ini yang kalian sudah lihat di depan mata kalian. Dan untuk terakhirnya itu adalah vanilla JavaScript untuk provide UI feedback dari frameworknya ya. Di belakangnya saya akan showcase kodenya dahulu. Ini adalah kode untuk DB scripts-nya terdahulu ya teman-teman. Untuk menyimpan data, mempersiapkan database-nya. Di sini ada kode untuk mengimport SQLite yang tadi saya sudah bilang untuk menjadi standar memori ya. Ini ada random dan randin. Basically untuk menyimpan data kalian dan juga sebagai sarana mendefinisi dari fungsi-fungsi sebagai berikut. Ada add links untuk menyimpan link, with question after, dan juga beberapa untuk menghitung dan menyali kode untuk menyimpan kuisnya. Dan di sini saya menambahkan create results table dan juga save quiz results. Oke, sekarang kita lanjut ke quiz.p. Ini sudah terlihat ada import OS. From Flask ada Flask session request redirect URL underscore form dan render underscore template dan dari db underscore scripts itu ada create quizzes, get question for quiz, create results template dan save quiz results. Oh ya, ini sebagai tambahan juga ya dari saya. Oke, di sini ada session untuk mendapatkan sessionnya kayak save file gitu dalam video game. Ini untuk eh, metodenya. Ada post, get, dan ini ada dev result. Ini untuk mengeran aplikasinya ya teman-teman atau websitenya. Untuk yang file-file .html itu bekerja dalam JavaScript yang mengatur tata layout dari UI-nya. Di sini lihat ini URL disematkan ada href dan juga beberapa tambahan kode yang saya tambahkan sendiri. Start masih sama seperti dulu. Saya tidak menambahkan apapun nih. Untuk sama di sini ya. Ada file CSS saya skip dulu. Ini adalah file
.html yang terakhir yang saya upload besar-besaran di sini. Ini untuk DOM-nya agar untuk untuk mengetrack progress bar-nya dan juga untuk melakukan action tersebut saat we- saat tab tersebut sudah di load atau sudah load. Ini adalah CSS. Ini yang mengatur template-nya. Mungkin untuk sekarang saya akan run dan untuk sedikit showcase-nya. Oke, ini adalah showcase dari websitenya. Yaitu pertama ada UI di halaman indeks atau halaman pertama. Ini adalah halaman untuk melakukan kuisnya ya, dengan menekan tombol ini. Mari kita tekannya, teman-teman. Oh ya, untuk inspirasi dalam membuat format seperti ini, yaitu ada termnya sendiri ya, teman-teman. Yaitu glassomorphism. Saya menggunakan ini untuk menandakan futuristik dan techy style dari apa yang sudah diterapkan dalam dunia modern sekarang. Dan mungkin untuk summary-nya saya bisa dijadikan dua kata ya untuk template-nya, yaitu premium tech aesthetic. Ini menggunakan UX ya. Oke, ini adalah pertanyaannya sudah terlihat. Ini seperti di iPhone ya teman-teman, dengan liquid glass dari mereka. Terlihat ada animasinya tersendiri juga. Ini yang bekerja itu file.html-nya ya teman-teman. Dan untuk resultnya saya akan asal-asalkan aja ya. Waduh, kalau ini tes beneran saya jadi KKM ya teman-teman. Akurasi saya itu 10% dari 10 questions ya teman-teman. Dan ini adalah tali terakhir, yaitu 1 dari 10. Ini juga saya update ya tampilan untuk resultsnya. Oke, ini untuk mengembalikan kalian ke halaman pertama untuk mengulang kuisnya. Dan seperti itu ya, mungkin showcase-nya. Sekian dari apa yang saya telah presentasikan dari sini. Untuk konklusinya saya akan menyimpulkan dari semua presentasinya. Ide pertama ini saya akan bilang untuk jadi website quiz abal-abalan
dengan style dari modern tech yang sudah diterapkan di mungkin di iPhone juga OS, iOS dan beberapa tech lainnya yang menggunakan UI atau UX seperti ini. Dan untuk backendnya itu adalah Flask dari Python, library Python. Untuk CSS-nya itu menggunakan CSS 3 sebagai template dan juga UX-nya. Dan SQL itu SQLite 3 untuk menyimpan database-nya. Dan untuk yang terakhir yaitu ya mungkin ya JavaScript untuk mengatur template-nya. Oke, showcase-nya tadi sudah bisa. Mungkin saya mengembalikan kepada Pak Masrud. Oke, so far projectnya udah bagus banget, Frey. Frey udah bisa mengkombinasikan ya dari beberapa teknologi dari back end dan juga front end. Dari back end sendiri tadi udah dijelaskan ya bahwa di sini menggunakan Flask yang untuk mengatur web apps-nya terkait datanya dan untuk database-nya sendiri tadi udah bagus menggunakan database SQLite. Memang untuk dasar kita sarankan menggunakan database itu, database management system itu. Kemudian tadi yang bikin salut juga, Frey juga apa ya punya inovasi juga terkait websitenya di mana di situ ditambahkan sebuah progres ya, progres pengerjaan untuk mengetahui bahwa semua soalnya itu sudah terjawab atau belum. Nah, di atas tadi ya ada address bar itu tadi sudah dijelaskan juga mengenai apa ya HTML. HTML di mana itu digunakan untuk membangun struktur websitenya. Setelah itu ditambahkan dengan CSS 3 ya tadi untuk mempercantik tampilan dari websitenya, termasuk pemberian warna background, pemilihan jenis font dan lain-lain kayak gitu. Kemudian yang terakhir yang untuk animasi-animasi itu serta yang di atas progress barnya itu kayaknya yang aku lihat Free udah bagus ya memanfaatkan JavaScript untuk memanipulasi DOM. Jadi DOM itu data object manipulation. Jadi semua objek-objek atau komponen-komponen yang ada di website dimanipulasi menggunakan JavaScript itu sehingga tadi berhasil membuat animasi-animasi ketika kita pilih salah satu jawabannya, maka nanti ada pergerakan di situ. Serta di atasnya itu ada progress bar itu udah bagus banget untuk projectnya. Cuman mungkin sebagai perbaikan aja ya. Kalau aku cek tadi mungkin ada tampilan yang kurang simetris, tapi itu tinggal diatur di CSS-nya sebenarnya itu mudah banget dan itu apa ya masih minor nggak apa-apa lah. Oke, so far dari aku udah bagus Frey projectnya kayak gitu. Oke, mungkin itu untuk presentasi project ya. Eh, Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk presentasi mengenai karir yang ingin Frey Frey apa ya Frey geluti di ke depannya. Nanti Frey itu pengen jadi apa dan langkah-langkahnya itu seperti apa dan persiapan yang harus dimiliki termasuk skillnya itu apa untuk mencapai profesi itu. Oke, silakan Frey bisa dilanjutkan ya. Oke, untuk presentasi keduanya saya akan membahas tentang profesi saya dalam dunia IT. Nah, dunia IT itu sebagai besarnya saya akan diving into machine learning dan untuk karir yang saya akan tempuh dalam dunia IT ini itu sebagai data atau AI engineer. Responsibilities-nya itu sangat jelas ya untuk data atau AI engineer karena keduanya itu terkait dalam machine learning. Dalam form machine learning juga mereka
sama ya. Hanya AI itu tergantung dalam membuat seperti kayak perangkat besarnya gitu. Nah, untuk responsibility pertama yaitu tentunya sorting data dan analyze and format handle the data, yaitu sebagai sarana untuk menghandle data, mengolah data, dan juga mengatur perluasan data ya dari database juga ya, dan semua hal tentang data gitu. Avoid liability when sorting, correcting, inserting, and tinkering with databases to avoid consequence. Ini ya, ya, untuk hal yang menghindarinya untuk dalam menempuh karir sebagai data atau AI engineer, yaitu dalam dalam hal sangat teliti untuk menyortir, koreksi, menyisip, dan juga menggunakan atau menyortir dalam hal database, karena itu sebagai hal yang sangat sensitif ya tentunya. Database bisa database orang, bisa database privasi mereka, bisa apa ya, tahu dari YouTube, dari manapun bisa saja hal itu mengefek kepada orang yang menggunakan website tersebut. Ensure healthy environment for teamwork in office and out of office. Ini sudah jelas. Using skills to available for a job, not making unnecessary loopholes or liabilities. Use critical thinking. Menggunakan critical thinking dalam uh, menggunakan skill kita ya untuk pekerjaan seperti di bisnis atau juga dalam kerja dalam office ya, in and out of office. Learn along with the office environment about business and make connection that are necessity and working. Ini jelas juga menjalin kerjasama dan juga mendapatkan koneksi dalam hal kerja coworker untuk komunikasi yang healthy ya, tentunya dalam menggunakan project-project lainnya dalam dunia bisnis. Skill. Ini sebetulnya ada dua, skill dan knowledge, tapi saya sisipkan semuanya saja dalam sini. Yaitu pertama adalah an analytical mindset. Mindset yang analitis, kritikal dalam membenahi masalah ya, dalam membenahi masalah bisnis maupun itu tentang terkaitnya database ataupun hal-hal lain. Assessing the quality and suitability of source data. Mengakses data ya. Searching and researching data sources sudah sangat jelas ini untuk menyisip dan menggunakan data sebagai riset dalam bekerja dalam dunia IT. Experience working with machine learning libraries. Kita sudah belajar tentang database dan juga library di Python ya selama les ini. Tentunya experience with working with databases sudah terkait dengan poin yang sebelumnya. Core knowledge of tools and the theory of processing text information. Ini adalah untuk mengetahui environment kita yang apa kita menggunakan dalam mengolah database dan juga dalam pekerjaan kita sebagai data analysis. Engineer ya, data analysis engineer.
Applies a systematic approach to work. Ini seharusnya N ya. Applies a systematic approach to work. Think about the ultimate business task. Ini mindset bisnis tentunya untuk menjalin menjalin apa ya? Lupa saya dalam bahasa Indonesianya apa. Tapi pokoknya ya untuk menempuh menempuh pekerjaan yang eh, dan untuk poin selanjutnya itu adalah partisipasi dalam hal-hal kompetisi machine learning. Ini sudah jelas, teamwork dan the ability to learn, abilitas untuk belajar. Ini sangat penting ya untuk kedua poin ini. Walaupun kamu tidak menjadi data engineer atau IT pun dalam dunia bisnis kalian harus tahu dalam kewirausahaan dan juga dalam berkepemimpinan dalam teamwork sangat-sangat penting maupun itu dalam hal organisasi, dalam hal lain seperti konten kreasi, tentunya dalam teamwork kayak collab dan lain-lain sangat penting. Dan bila itu turun, ini sudah jelas ya. Untuk belajar dari kesalahan kita, bisa juga untuk belajar hal-hal baru yang kita tidak tahu dari senior kita ataupun dari junior kita bisa juga. Dan untuk mengejas mindset kita ke mindset yang baru. Difficulties atau penghadang ya dalam journey saya untuk menjadi data atau AI engineer, tentunya dalam dunia IT, yaitu skill dalam eh skill yang tentunya memiliki aspek time based atau skill yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipelajari dan untuk diadaptasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya sudah jelaskan untuk poin kedua, mungkin saya skip aja. Dan ini adalah proses saya dalam journey menjadi data atau AI engineer dalam dunia IT. Yang pertama, saya akan address dari difficulty yang kemarin, yang tadi saya jelaskan. Poin yang pertama itu sudah jelas merespons poin pertama dari penghadang jalan saya dalam journey ini. Have moved up in improving skills, taking abilities to present an ideal stance in business and IT. Ini untuk mengimprove skill saya dalam skill IT yang membutuhkan waktu dan juga skill bisnis yang juga saya belum belajar atau mempelajari ya. Poin kedua yaitu moved moved in improving time-based skills, learning to exceed in discipline. Untuk mempelajari disiplin saya untuk menjalin waktu dan memikirkan waktu sebagai hal yang sangat berharga. Poin ketiga yaitu skills that have been attained has fulfilled the profile needs of the career. Skill skill yang dibutuhkan saya untuk menempuh karir saya dalam IT ini sudah sebagiannya ya di fulfill atau dipenuhi dalam course IT ini. Dan untuk selanjutnya saya akan menempuh dunia IT lebih dalam ya, tentunya dalam AI ini. Selanjutnya untuk poin keempat, improve knowledge in the IT world. Tentunya ini sama dengan poin ketiga.
saya skip saja. Poin kelima yaitu able to make connections, healthy working condition, and able to adapt in teams, individual work, and business as needed in the field of data and machine learning. Ini menjalin kerjasama ya dan keberpimpinan. I've already tried my hand at. Saya sudah mencicil lah pokoknya dalam dunia IT. Tentunya sudah dalam course ini dalam machine learning dan mengolah database seperti tadi. Dan tested for full proofing yaitu full proof tentunya sudah dalam standar membuat atau dalam dunia IT ya, making a hand in a foundation to diving into a career in IT, especially data engineering, and moving towards tinkering with an AI written database with advanced AI machine learning. Untuk menyimpulkan apa yang saya telah menyampaikan, yaitu saya akan menempuh course yang lebih dalam dan mendalami dalam database, machine learning, dan juga AI. Tentunya sehabis ini ya, Bapak, ya mungkinnya itu saja sih. Oke, Thank terima you for kasih. the attention. Terima kasih, Frey. Aku izin share screen ya, melanjutkan presentasi dari Frey. Oke, jadi udah jelas ya. Jadi aku nggak perlu present lagi karena untuk kelas selanjutnya Frey udah tahu ya. Frey itu mau ngambil AI ya, kelas AI. Jadi terkait AI, kita udah belajar sebelumnya dengan beberapa library yang ada di Python. Kita udah belajar mengenai data science dan machine learning, dan tentunya masing-masing keilmuan itu nanti akan bermanfaat juga di AI, di kelas AI. Dan juga untuk kelas website, mobile, dan juga aplikasi desktop itu juga bakal bermanfaat untuk menjadi seorang AI engineer juga, itu soal bekal ya. Dan di sini aku tampilkan juga beberapa roadmap ya. Ini ada roadmap, nanti aku share ke Frey. Jadi untuk menjadi seorang AI engineer, di mana karir ini saat ini tuh lagi legit ya, lagi rame-ramenya, di mana untuk menjadi seorang AI engineer itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Nah, di sini kita udah belajar ini ya mengenai front end, back end, full stack. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena untuk AI sendiri nanti aku kasih bocoran bahwa di situ kita tidak membuat sebuah kayak ChatGPT, Grok, Gemini, enggak seperti itu. Jadi intinya itu AI itu digunakan sebagai alat. Jadi tugasnya kita adalah misalkan di kantor suatu saat nanti kita disuruh buat aplikasi AI. Nah, aplikasinya itu kita bisa milih. Kita bisa milih aplikasi berbasis mobile, desktop, atau web. Nah, kalau misalkan kita udah memutuskan salah satu base apps-nya, misal katakanlah pakai web, nah tugas kita adalah sebagai seorang AI engineer adalah mengintegrasikan modelnya. Modelnya itu sudah disediakan oleh apa ya? ChatGPT itu ada modelnya sendiri, itu namanya OpenAI. Biasanya kita disuruh mengintegrasikan OpenAI itu, kemudian kita buatkan versi AI-nya kita sendiri dengan sistem yang diminta oleh perusahaan, baik itu mobile, web, ataupun desktop. Nah, itu. Jadi untuk lebih detailnya nanti yang perlu dipelajari, mungkin untuk langkah selanjutnya itu adalah ini ya, mengenai LLM, situ ada juga itu, ada data training, vektor database. Jadi tidak luput mengenai eh, apa ya, analitik seperti yang Frey sebutkan tadi, dan juga data yang ada di database. Nah, ini ada OpenAI model. Nah, ini banyak ya. Jadi OpenAI model tuh banyak, bisa juga dari Cloud, Gemini, Mistral ini, AWS, Hugging Face, banyak, Replicate itu banyak sekali. Nah itu, jadi banyak banget ya langkahnya. Jadi sampai ini. Ini ada lanjutannya, ada AI. Kalau misalkan mau digabungkan dengan data, ini AI dan data scientist itu tinggal diklik aja nanti. Nah itu
bakal ada roadmap selanjutnya. Jadi perjalanannya masih panjang gitu. Jadi kalau dari aku terima kasih ya selama ini udah bisa bekerja sama dalam pembelajaran kursus ini. Tentunya terus harus tetap semangat ya belajarnya karena memang keilmuan di bidang IT itu sangat luas sekali. Apalagi saat ini itu ada yang namanya AI. Waduh, itu butuh effort buat mempelajari itu semua biar kita beradaptasi sehingga kita tidak akan dihentikan oleh AI suatu saat dan menggunakan AI itu hanya sebagai tools, sebagai bantuan kayak gitu. Oke, dari aku itu aja, Frey. Oke, ini ya. Jadi banyak ya. Ada machine learning, deep learning, ML Ops. Jadi banyak. Ini bisa kamu kunjungi di roadmap.sh gitu. Karena jarang banget yang menjelaskan terkait apa saja yang perlu disiapkan untuk menjalani suatu karir tertentu, misalkan AI atau AI dan data scientist itu kita bisa lihat roadmap-nya di sini biar tahu jalan jalan menuju karir itu bagaimana kayak gitu. Oke, oke dari aku itu aja, Frey. Terima kasih ya. Aku mohon maaf juga kalau sama ini misalkan ada penjelasan yang kurang berkenan atau dari sikap aku sendiri yang kurang berkenan juga aku minta maaf kayak gitu. Selanjutnya untuk kelas AI Engineer nanti ditunggu aja infonya. Aku ucapin terima kasih ya selama ini atas kerjasamanya gitu, Rey. Ya mungkin nanti bisa arrange, Bapak nanti boleh arrange kayak sesi meeting Zoom tambahan nggak Pak? Sama saya Gimana? aja Pak. Oh Kayak boleh. questions and answers gitu. Oke Kayak boleh. Q&A sama Bapak gitu. Kayak Boleh. time. Boleh boleh. Frey pengennya Kalian perpisahan aja sih Pak. oke. Frey pengennya hari apa? Nanti tinggal WA aja ya. Kan PJJ kan mungkin hari Senin aja sih bisa kalau kalau Oh